Nah, get the out of here. No! No! Out of here. Out of here. Fight, Volko, fight, please. Fight, Volko, chin down. Come on, Volk! Come on! Yes! The out of here. Nah! What? T-City. He's good, he's looking. T-City. On my T-City! On my T-City! Drop everything! Fighter! Let's go! Let's go! Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Perebutan sabuk juara UFC Featherweight yang menjadi main event UFC 266 ini awalnya dipikir tidak akan menarik. Alexander Volkanovski dan Brian Ortega sendiri memang kurang memiliki pesona untuk menarik pertandingan. Oleh karena itu, UFC berusaha membangun kisah di antara mereka berdua dengan menjadikan mereka sebagai pelatih dalam The Ultimate Fighter Season 29. Kendati benih-benih perselisihan tumbuh, tapi semua itu tampak dipaksakan. Akhirnya press conference pun digelar. Dan baru saat itulah Alexander Volkanovski mengetahui bahwa Brian Ortega dulu pernah terlibat kasus penyalahgunaan steroid. Brian Ortega memang pernah kedapatan positif mengonsumsi anabolik steroid dalam debutnya pada UFC on Fox 12, di mana eksekutif direktur Komisi Atlet Nevada, Andy Foster, memberikan vonis hukuman tidak boleh bertanding selama 9 bulan, serta hukuman denda $2.500 pada Brian Ortega. Alexander Volkanovski membawa-bawa kasus ini pada saat face-off press conference. Katanya, "Saya nggak tahu kamu dulu pernah pakai obat-obatan. Ini nggak bener, men. Kamu nggak pantas ada di sini. Dasar curang." Brian Ortega tampak emosi ketika Volkanovski membawa-bawa kasus ini. Sebenarnya nggak pas sih Volkanovski bahas ini lagi, mengingat kejadian ini sudah lewat 7 tahun yang lalu. Brian Ortega pasti sudah bertobat. Tapi ada bagusnya juga Volkanovski bawa-bawa hal ini. Dengan begini, perselisihan mereka sudah tidak perlu dibuat-buat lagi, melainkan murni saling benci. Akhirnya pertandingan pun digelar. Sebagai sang juara dominan, Alexander Volkanovski berada di posisi favorit dengan angka minus 190. Sedangkan sang penantang Brian Ortega di posisi underdog dengan angka plus 155. Satu hal yang bisa kita ambil dari duel Alexander Volkanovski versus Max Holloway 1 dan 2 adalah kemampuan Volkanovski sebagai kickboxer elit untuk terus memotong kaki Max. Dan sebagai sesama anak didik City Kickboxing, skill kickboxing Volkanovski sebenarnya tidak kalah dengan skill Israel Adesanya, dan bahkan boleh diadu. Yang mana skill ini dengan cantik terus dipraktekkan sepanjang pertandingan. Di detik awal pertandingan, Volkanovski memancing Brian seolah-olah ingin melancarkan leg kick dengan kaki kanannya. Brian Ortega langsung refleks untuk checking. Dan ketika kaki Ortega mendarat karena sudah salah langkah, Volkanovski langsung menyambutnya dengan leg kick menggunakan kaki kiri, yang mana langsung menghancurkan kuda-kuda Ortega. Contoh lain kejeniusan striking Volkanovski adalah di menit kedua, di mana Volkanovski memancing Ortega dengan mengangkat lututnya. Merasa tidak aman, Ortega pun ikut mengangkat lututnya. Dan begitu Ortega mendaratkan lututnya, overhand kanan Volkanovski secara cepat melesat menghantam Ortega. Dan contoh terakhir adalah overhand terkeras pada malam itu. Volkanovski melangkah sangat berani dengan kaki kanan yang seolah ingin melayangkan leg kick yang keras. Namun begitu hampir menabrak check kick Ortega, Volkanovski langsung membatalkan tendangan dan melayangkan overhand kanan yang keras. Ortega menelan semua pancangan Volkanovski bulat-bulat dan selalu merasa tidak aman. Ketika Volkanovski memegangi tangan Ortega untuk mengukur jarak pun, dengan tidak tenang Ortega langsung melayangkan jab yang dengan mudah bisa Volkanovski hindari karena memang pada tangan itulah Volkanovski berfokus. Dan kembali dilanjutkan dengan overhand yang mendarat dengan telak. Skill striking Ortega dan Volkanovski bagaikan bumi dan langit. Jika kita tarik mundur ke title shot Brian Ortega ketika melawan Max Holloway dalam UFC 231 pun, Brian Ortega benar-benar dicincang habis oleh Max Holloway, yang kemudian memberikan kekalahan pertama
bagi sang bintang muda undefeated ini. 2 tahun menghilang. Akhirnya ia kembali dengan coach tinju dan coach Muay Thai yang baru, yang membuat Brian Ortega berhasil mengalahkan The Korean Zombie Chan Sung Jung dengan dominasi penuh. Setelah evolusi striking ini, gue berpikir mungkin Ortega punya modal untuk melawan Volkanovski. Tapi pertandingan barusan membuat kita semua ingat bahwa sekontroversial apapun, orang ini adalah orang yang mengalahkan striking Max Holloway 2 kali. Bukan berarti Brian Ortega tidak punya modal apa-apa untuk mengalahkan sang juara. Kartu as seorang Brian Ortega untuk bisa berada di level setinggi ini adalah jiu-jitsunya yang sangat tajam, yang mana juga menjadi highlight dalam pertandingan ini. Di ronde ketiga, dengan kondisi babak belur, Ortega memanfaatkan tendangan kaki Volkanovski dan langsung menyambarnya dengan tinju kiri, kemudian membawa pertandingan ini ke dunianya, yaitu dunia ground fight. Dan duel ground ini pun akan gue ceritakan ke brother-brother sekalian dengan cuplikan bincang seru MMA antara Bung Bram dan Bro Dimas dari Buff Combat Media. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu nih, kakinya Brian Ortega nih melakukan namanya grapevine hooks tuh. Nah, itu tujuannya adalah ketika ini tuh si Volkanovski kan mau mendorong hipsnya ke atas. Ini nih ya, grapevine itu ini ya. Yes. Nah, jadi kakinya dikait gitu. Dikait. Itu membuat Brian Ortega itu pinggulnya melekat sama pinggul lawannya yang di bawah. Makanya dikait. Jadi itu menyatukan badan lu sama badan lawan lu. Nah, itu tuh udah dilakukan dengan baik. Kita bisa lihat kalau misalnya ini videonya di play coba. Itu tuh si Volkanovski itu udah ngedorong-dorong kayak hujlak. Nggak gerak, men. Dari segi pinningnya udah dapet, udah bagus. Dari segi squeeze-nya udah bagus. Menurut gua this is a very well executed guillotine. Tuh lihat mukanya udah kayak begitu, tuh nggak mungkin nggak kesakitan, men. Nggak mungkin nggak kecekek. Coba tadi kita ulang lagi dikit ya. Yes, kita ulang lagi dikit nih. Kita bahas detail tekniknya. Sorry, yang ini. Lumayan kesel nih sama ya? kegagalan. Yes. Ini tuh lihat, kita bisa lihat mukanya Volkanovski ini tuh bukan muka santai ya. Bukan muka nggak in distress. Dia very threatened by this choke. Very threatened karena selain dia kecekek, ini kalau misalnya di grapevine itu berat dari hipsnya Ortega itu neken ke dadanya, men. Neken ke dada dan ulu hatinya itu membuat dia itu susah banget nafas. Makanya lihat nih, tangannya langsung di hips, dia mau ngedorong sekuat tenaga. Ini kan? Ini yang dia dorong kan? Ini yang dia dorong. Nah itu. Dan itu dia mencoba bridge ke atas, melakukan kayak posisi kayang gitu ya, supaya Brian tuh mental. Itu tidak terjadi gara-gara memang pinningnya dari grapevine hook itu udah bagus. Bukan? Yes. Sehingga dia bisa lolos tadi kan? Akhirnya tapi lolos. Itu menurut gua faktornya itu tahan-tahanan sih. Kalau kita lihat dari komentar cornernya Volkanovski di beberapa hari lalu di Embedded, pendapat mereka tentang Ortega adalah, salah satu yang mereka bilang adalah Ortega is dangerous because he has a submission from anywhere. Jadi menurut gue yang di drill itu bukan takedown defense, tapi adalah how to endure submission, endure and escape submission. Dan itu kita lihat banget. Submission attempt-nya Ortega banyak banget, men. 3. Banyak banget. Yang ini yang lebih gokil lah, yang ini 2. Yes. Yang ini lebih gokil. Ini juga sama gokilnya lah, nggak itu. Yes, sama gokilnya lah ini. Pokoknya 3 itu kan guillotine, triangle sama the darts ya. Nah, ini kan? Yes. Nah, triangle ini juga menurut gua udah masuk. Ini tuh udah masuk gitu. Nih ya. Ini udah masuk. Ini udah tight. Nah, terus habis itu dia udah grab the leg. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalnya ngelakuin triangle choke ini, kepalanya Volkanovski sama kepalanya Ortega itu sebenarnya kalau sejajar kayak begini itu tuh kurang maksimal. Makanya Ortega pakai tangan kirinya untuk ngambil kakinya Volkanovski yang satu lagi supaya Ortega ngambil kakinya Volkanovski, dipakai tangan kirinya tuh supaya apa? Supaya badan mereka nanti jadi seperti huruf L. Nah itu.
Ini kan maksud kamu yang ini kan. Nah ini kan jadi huruf L tuh. Jadi kita lihat kepalanya si Volkanovski ngadep ke sana, tapi kepalanya Ortega ngadep ke sana. Ini adalah ciri-ciri triangle choke yang masuk gitu. Triangle choke tuh bakal tight sekali ketika posisinya udah begini nih, namanya perpendicular position. Tegak lurus. Yes. 90 derajat. 90 derajat benar untuk bikin sudut siku-siku dari kepala kedua pemain. Dan itu dari segi hooknya, kakinya itu, tulang kering itu harus menyentuh, harus ngejepit ketek kaki. Kaki kan kaki di belakang lutut itu ada keteknya kan, ada knee pad. Itu harus ada di situ tuh. Di belakang lutut. Belakang lutut, yes. Kayak dekoknya di bawah lutut, di belakang lutut itu kan. Lekukan di lutut itu sudah masuk banget. Jadi memang menurut gue di sini itu yang di drill menurut gue. You have to mereka endure chokes karena yang kita tahu submissionsnya Ortega itu sebenarnya mostly chokes, nggak arm locks, ya kan? Dia tuh jago guillotine, jago triangle, jago darts, ya kan? Jadi bukan armbar guy, bukan leg lock guy, bukan anything yang joint locks. Makanya actually memang you can train your neck untuk endure chokes. At least long enough sampai lawan lo muscle fatigue. Dan gue rasa itu yang dilakukan sama Volkanovski. Dan inilah kejadian guillotine choke dari sudut pandang mereka masing-masing. It was, oh fuck, I'm about to lose a belt deep. You know what I mean? Like it was, but again, like the type of human being I am, you know, we talk about me, going through adversity and always being prepared and busting my ass and never give up attitude and all that shit. That's just exactly what you're seeing. I was deep. That was as deep as it can get. No shit. As deep as it can get. I remember I was making fucking weird noises. I remember I was sitting there, I was like going, I don't know what noise I made, but I remember he even said I was gurgling, but that was like a weird, oh fuck, like, you know what I mean? Like I'm about to lose this belt, like you're kidding. And I like obviously kept fighting and just opened a little bit of space. I'm like, all right, I'm good. And then got my chin out and then it was all good. And then I knew I'd be up from there. And then he chucked me in the fucking triangle as well. So, mate, he just shows, T-City, he's known for his jiu-jitsu. I thought that he wouldn't get me that deep, but he did, credit to him. He made me really dig deep to get out of there. But again, I've showed time and time again that I always dig deep and, that's just what champions are made of. I mean, I thought it was done, that's what we trained for exactly my whole camp. Like I said, I was trying to cover his head, but, a little tough as hell, man. I wrapped onto that neck. I tried to squeeze it, trust me guys, I tried to finish him, I heard him gargling, and he slipped out, and I was like, all right, this guy, he's a champ for a reason, nothing but love to him, nothing respect. I know we talk, but it was whatever. Dan memang benar apa kata Brian Ortega, he is a champ for a reason. Jika kita memberikan salah satu dari gambar ini ke penonton MMA yang tidak menyaksikan UFC 266 kemarin, pasti mereka mengira Volkanovski kalah submisi. Pas digeletin, kepalanya sampai ungu. Pas di triangle choke, rohnya kayak udah pergi dari matanya. Namun momen itu jugalah yang menyadarkan kita bahwa sudah saatnya kita untuk memberikan respect pada Alexander the Great Volkanovski sebagai sang juara UFC Featherweight. Ketahanan fisik dan keteguhan hatinya memang kualitas juara dunia. Dari 2 title shot gagal Brian Ortega ini juga, kita semua disadarkan tentang betapa beda levelnya Max Holloway dan Alexander Volkanovski dibandingkan semua fighter UFC featherweight lainnya. Mungkin satu-satunya lawan yang memiliki potensi mendobrak tembok level ini adalah Zabit Magomedsharipov. Namun seperti yang dibahas di video sebelumnya, karir MMA Zabit berada di ambang pensiun. Semua tergantung dari operasi yang akan Zabit lakukan. Postingan Instagram Zabit terakhir pun tampak pesimis, di mana ia berfoto di gunung dengan caption yang berkata, semuanya hanya sementara. Entah apa artinya, entah hidup ini hanya sementara, atau penyakitnya hanya sementara. Semoga saja penyakitnya sih. Nah, itu tadi fight recap main event UFC 266. Sampai bertemu di fight recap berikutnya. Terima kasih.